Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Nama saya Teresa Tumelin Marjuni dari tingkat 2B, Prodi TLM. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan sedikit materi tentang salah satu dari cacing trematoda, yaitu Heteropis. Trematoda adalah helminth atau cacing yang termasuk dalam film Platyhelminthes selain Cestoda. Berdasarkan habitatnya, trematoda diklasifikasikan menjadi 4, yaitu trematoda darah, trematoda hati, trematoda usus, dan trematoda paru-paru. Heteropis termasuk dalam trematoda usus selain cacing Phascolopsis buski dan Metagonimus yogogawa. Cacing heteropis adalah salah satu cacing trematoda intestinalis yang berukuran paling kecil bila dibandingkan dengan trematoda lainnya. Cacing heteropis ini dijumpai di beberapa daerah, yaitu di Mesir, Jepang, Taiwan, Filipina, Yunani, Israel, Cina, dan Asia Timur serta Asia Tenggara. Cacing dewasa hidup di tengah usus halus manusia dan mamalia pemakan ikan, baik di dalam lumen usus maupun melekat pada mukosa usus, di antara fili usus. Itulah sebabnya cacing heteropis ini termasuk dalam trematoda usus. Penyakit yang disebabkan oleh cacing ini disebut dengan heterofiasis. Hospes perantara dari cacing heteropis ini yaitu manusia, mamalia pemakan ikan, dan sebangsa aves seperti anjing, kucing, burung, dan lain-lain. Sedangkan untuk hospes perantaranya terbagi atas hospes perantara 1 dan hospes perantara 2. Untuk hospes perantara satunya adalah keong air tawar spesies Chironella, Sinoca, dan Ceritidea simulata. Untuk hospes perantara 2-nya yaitu ikan spesies Munil Cephalus, Munil Japonicus, Tilapia nilotica, Apanium fasciatus, dan genus Acanthophilus sp. Gejala klinis umumnya disebabkan oleh cacing dewasa. Cacing dewasa dari heteropis ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan mukosa usus dan reaksi peradangan yang ringan, iritasi ringan, dan kolik. Karena ukuran telur kecil, maka dapat masuk ke dalam sirkulasi darah dan cairan limfa. Telur ini dapat merangsang terbentuknya lesi-lesi patologis, terutama pada organ jantung dan otak manusia. Kadang-kadang telur ini masuk ke dalam jaringan tubuh melalui luka. Bila terjadi infeksi berat, cacing-cacing dewasa dapat menimbulkan nyeri perut, pembentukan ulkus-ulkus pada dinding usus, dan penderitanya mengalami diare yang menahun dengan tinja berlendir. Berdasarkan pemeriksaan, terjadi eosinofilia. Morfologi pada cacing dewasa heteropis ini dapat dilihat pada gambar di samping. Bentuknya itu seperti jambu air, ujung posterior membulat, dan ujung anterior menecil dan lebih lancip. Warnanya keabu-abuan, ukurannya sangat kecil, sekitar 1,5 mm panjangnya dan 0,5 mm lebar badannya. Tubuhnya ini mempunyai kutikulum yang berduri halus seperti sisik. Inilah gambar cacing dewasa heteropis beserta bagian-bagiannya. Untuk yang nomor 1 itu adalah batil isap mulutnya atau oral sakernya, sedangkan yang kedua itu sisi anteriornya, yang ketiga itu sikumnya, yang keempat itu batil isap parental atau parental sakernya, yang kelima itu batil isap genital atau genital sakernya, yang keenam itu uterus, yang ketujuh itu ovarium, yang kedelapan itu vitellaria, yang kesembilan itu testisnya. Berikutnya morfologi dari telur cacing heteropis. Telur cacing ini kecil dan berukuran 27 sampai 30 kali 15 sampai 17 mikron. Kemudian warnanya kuning kecoklatan. Operkulumnya berukuran 29 sampai 16 mikron dan dindingnya tebal. Kemudian terdapat sedikit benjolan pada bagian pinggirnya dan kadang-kadang juga ditemukan benjolan di bagian ujung posterior telur. Isi telur simetrik bilateral dan berisi seekor mirasidium matang pada waktu dikeluarkan bersama tinja. Telur cacing ini dapat dibedakan dengan telur Lorchis sp yang mempunyai ujung lebar dengan tonjolan di pinggir operkulum yang kurang jelas dan duri posterior yang tidak kelihatan.
Siklus hidup cacing heteropis. Siklus hidupnya dapat dilihat pada gambar di samping. Ketika manusia atau kucing atau anjing atau yang disebut zoospesies definitifnya mengeluarkan fesesnya yang terdapat embrio telur cacingnya, telur cacing dari heteropis ini dan masuk ke air, embrio telur cacingnya ini dapat masuk ke dalam keong, yaitu hospes perantara satunya. Telur menetas dan mengeluarkan mirasidium yang akan mempenetrasi usus halus. Genus Ceratidia dan Pironella merupakan keong yang penting sebagai host perantara satu di Asia dan Timur Tengah. Mirasidium ini selanjutnya berkembang secara bertahap dalam keong menjadi Sporokista, Redia, dan Cercaria. Banyak Cercaria yang dihasilkan oleh tiap Redia. Cercaria keluar dari keong dan mengkista menjadi Metacercaria dalam jaringan ikan air tawar, yaitu hospes perantara duanya. Hospes definitif akan terinfeksi karena makan ikan yang tidak dimasak dengan matang yang mengandung Metacercaria. Sesudah tertelan, Metacercaria keluar dari kista, menyerang mukosa usus halus, dan matang sampai dewasa. Selain manusia, ikan juga dapat dimakan oleh mamalia lain. Mamalia lain ini misalnya kucing atau anjing. Dan selain mamalia, dapat juga dimakan oleh burung sehingga dapat terinfeksi heteropis ini. Untuk mendiagnosa apakah seseorang terinfeksi cacing heteropis ini, diagnosanya dapat ditegakkan dengan menemukan telur dalam tinja. Mengingat telur heteropis ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan telur Clonorchis sinensis dan telur Opistorchis Felinius dan juga telur Metagonimus yogawai, maka untuk membedakannya harus dilakukan dengan mengetahui riwayat dan gejala klinis penderita. Cacing dewasa kadang-kadang keluar dari tubuh penderita bersama-sama dengan tinja.